Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita berharap semua dalam berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan mau di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pagi ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah kebenaran firman Allah pagi hari ini. Bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Dengan kondisi keadaan hari-hari ini yang mungkin saudara merasakan berat, sulit, ada kecemasan, ada ketakutan, tetapi firman Allah pagi ini membawa kita masuk di dalam satu pengalaman yang mungkin kita sudah lupakan, yaitu bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Menarik kita mau merenungkan mengapa? Karena biasanya Paulus waktu menulis surat-surat yang lainnya kepada jemaat-jemaat yang lainnya begitu sulit untuk dipahami. Tetapi kali ini nasihatnya begitu simpel, begitu mudah dimengerti, begitu pendek. Kalau kita belajar mengapa Paulus menulis seperti itu, kalau kita coba belajar bagaimana Paulus datang ke Tesalonika, dia datang karena ada pimpinan Roh Kudus dalam mimpi, sehingga Paulus berangkat, tiba di daerah Makedonia, lalu dia ke Filipi, setelah itu ke Tesalonika. Ternyata di Tesalonika tidak semudah yang dibayangkan, begitu sulit. Di Tesalonika, Paulus hanya bisa kira-kira 3 minggu dia di sana. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Jadi, jemaat-jemaat di Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang baru bertobat. Mengapa Paulus tinggalkan Tesalonika? Karena ada orang-orang Yahudi yang mengancam nyawanya, sehingga dia harus tinggalkan Tesalonika. Oleh sebab itu, Paulus waktu punya kesempatan, dia cepat-cepat menulis. Dia merasa khawatir dengan kondisi keadaan iman jemaat di Tesalonika. Nah, dengan nasihat yang begitu singkat tapi begitu jelas, kita akan belajar bersama-sama. Pada saat ada tekanan, pada saat ada kesulitan, kita mau belajar seperti ini. Jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang baru bertobat, belum lama mengenal Yesus. Jadi, firman Allah yang kita dengar hari ini adalah hal-hal yang mendasar.
Kalau kita sudah lama mengenal Tuhan dan kita tidak bisa paham tentang hal-hal yang dasar, saya percaya kita akan kecewa di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Tetapi pagi ini kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita di sini bukan berarti tertawa, karena tertawa itu belum tentu ada sukacita. Tetapi dalam arti Kamus Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suka hati. Kegirangan berarti sukacita itu menyangkut hati. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Masih adakah sukacita dalam seluruh hidup kita? Sukacita orang-orang percaya tidak diukur dengan hal-hal yang jasmani. Contohnya adalah uang, pekerjaannya lancar, tidak ada hambatan. Itu bukan jadi ukuran sukacita orang-orang yang percaya. Tapi sukacita itu adalah berhubungan dengan soal hati. Lawan kata sukacita adalah susah, selalu gelisah, selalu khawatir. Itu lawan daripada sukacita. Berarti kalau saudara hari-hari ini sedang gelisah, sedang khawatir, berarti sukacita saudara sudah mulai menurun. Tetapi pagi ini apapun keadaan saudara, bersukacitalah senantiasa. Apapun masalah kita, apapun saat ini yang kita alami, entah itu kekurangan, kesulitan, semuanya itu boleh datang, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita mengiring Tuhan. Pagi ini firman Allah mengingatkan kita semuanya, di tengah-tengah kesulitan yang ada, masalah yang ada, mari sama-sama bersukacitalah senantiasa. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 17 dan 18. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, Paulus mengalami kesulitan. Bahkan dia pun rela. Darahnya tercurah. Lain kata, Paulus rela mati untuk pelayanannya. Tetapi Paulus berkata, aku bersukacita. Dan Paulus mengajak, mari bersukacita dengan aku. Apapun keadaan, sekalipun mungkin, Paulus berkata, nyawa taruhannya karena pelayanannya. Tetapi Paulus terus tetap bersukacita. Jadi, sukacita bukan didasari, ukurannya bukan karena uang banyak, pekerjaan lancar. Tidak, justru di tengah-tengah kesulitan, bisakah kita bersukacita? Pagi ini, mari bersukacitalah. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, mari sama-sama bersukacita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi sukacita kita tidak berkurang. Malah sukacita kita waktu kita memuji Tuhan, sukacita kita waktu kita mendengarkan firman Allah. Haleluya. Pagi ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Allah mengetahui apa persoalanmu, permasalahanmu. Yang Tuhan inginkan pagi ini, bersukacitalah. Jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah, jangan engkau susah, tetapi teruslah bersukacita. Haleluya. Saya percaya pagi ini ada sukacita di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, bersukacitalah. Yang kedua, berdoalah. Tetaplah berdoa. Justru dalam kondisi seperti ini, mari kita harus tetap berdoa. Jangan kendor. Teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan putus berdoa. Justru dengan keadaan hari-hari ini, tetaplah engkau berdoa. Tingkatkan doamu kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Firman Allah mendorong kita semuanya. Sulit memang. Berat memang. Persoalan banyak memang. Tetapi tetaplah engkau berdoa. Jangan lupa engkau berdoa. Yakobus pasalnya yang ke-5. Yakobus pasalnya yang ke-5. Kita buka ayatnya yang ke-13-14. Yakobus pasal 5 ayat 13-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau engkau menderita, baiklah engkau berdoa. Kalau engkau sakit, baiklah engkau berdoa. Haleluya. Jangan lupa engkau berdoa. Banyak orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi sering juga kita lupa waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan. Kita lupa untuk kita berdoa. Tapi pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita semuanya, tetaplah berdoa. Justru karena dengan penderitaan hari-hari ini, dengan kesulitan hari-hari ini, tetaplah engkau berdoa. Jangan pernah putus. Teruslah engkau berdoa. Jangan jemu-jemu engkau berdoa. Doa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah permohonan atau permintaan atau harapan kepada Tuhan. Jadi, waktu kita berdoa, kita memohon, kita meminta, bahkan kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari-hari ini saya percaya saudara semakin giat di dalam doa saudara. Dan saudara semua juga semakin giat di dalam usaha saudara untuk mencukupkan kebutuhan saudara di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tetapi jangan lupa, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya garis bawahi adalah harapan kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan.
Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita mau terus tetap berdoa, gak pernah putus untuk berdoa. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kira-kira pagi ini kita semuanya sedang mengharapkan sesuatu. Apakah itu pagi ini mungkin kita berharap kepada seseorang, tetapi firman Allah menasehati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Sekali lagi, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, tetapi berharaplah kepada Allah. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah. Berarti kita mau berdoa kepada Allah. Allah yang akan memberikan dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Puji Tuhan, Allah sanggup memberikan segala sesuatu untuk kita bisa nikmati. Apa itu kedamaian? Apa itu sukacita? Apa itu ketenangan yang mungkin orang lain tidak bisa memberikan, ataupun kekayaan tidak bisa menjamin itu semuanya, tetapi Allah sanggup memberikannya untuk kita bisa menikmatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetaplah engkau berdoa. Jangan putus untuk engkau berdoa. Jangan putus engkau untuk berharap. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Pagi ini bersukacitalah apapun keadaan saudara. Dalam semua penderitaan, persoalan yang ada, engkau mau tetap berdoa. Jangan putus untuk engkau berdoa. Engkau punya Tuhan, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk memberikan kepada kita, untuk kita bisa menikmatinya. Yang ketiga, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih diberkati sehat, masih diberkati kuat, masih diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan, masih diberkati Tuhan dengan kesempatan. Bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10
ayat 10, 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jangan bersungut-sungut. Kali lagi, jangan bersungut-sungut. Sudah ada contoh bangsa Israel waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Seringlah mereka bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya. Berarti kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasalnya yang kedua ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan lakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan bersukacita. Bersungut-sungut hanya menjadi penghambat. Bersungut-sungut itu hanya menjadi penghalang untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Bersungut-sungut hanya menjadi penghalang, penghambat untuk kita dapat melakukan segala sesuatu. Baiklah kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan saudara hari-hari ini. Sulit memang, tapi mengucap syukurlah. Berat memang, tetapi mengucap syukurlah. Banyak persoalan, benar. Tetapi mengucap syukurlah. Banyak kebutuhan, betul. Mengucap syukurlah. Pagi ini 3 hal. Bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Memang ini adalah pengajaran dasar, tetapi firman Allah mengingatkan kita semuanya di hari-hari yang sulit ini. Ketiga hal ini jangan kita pernah lupa. Bersukacitalah. Mari sama-sama kita harus bersukacita menghadapi semua persoalan. Dan kita mau tetap berdoa kepada Allah. Lalu kita mengucap syukur. Tuhan masih beri nafas, Tuhan masih beri sehat, Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa melakukan yang lebih lagi. Puji Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita semuanya untuk selalu bersyukur, untuk selalu berdoa, untuk selalu bersukacita. Itulah wajah dari gereja Tuhan di akhir zaman. Itulah keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja yang bersukacita, gereja yang berdoa, gereja yang bersyukur. Puji Tuhan. Pagi ini kiranya lawatan Tuhan nyata di dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Ada satu pujian, kita percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang ajaib.
Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Puji Tuhan, sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Pagi ini Allah yang mengetahui keadaan kita semuanya, perjalanan hidup kita semuanya hari-hari ini. Memang sulit, memang berat, tetapi firman Allah mengingatkan kita semuanya untuk kita terus bersukacita. Jangan engkau bersedih, jangan engkau bersusah. Bersukacitalah, engkau punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan biarlah engkau tetap berdoa, jangan pernah putus engkau berdoa. Jangan pernah berhenti engkau berdoa. Teruslah engkau berdoa. Lalu bersyukurlah apa yang sudah Tuhan berikan dalam seluruh hidup kita. Puji Tuhan, bersyukurlah, mengucap syukurlah kepada Allah. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukurlah dan memuliakan nama Tuhan. Glory bagimu ya Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang terlalu baik.
Terima kasih ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Oh, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mendorong kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Firman Allah mengajari kami untuk kami bersuka cita, untuk kami terus berdoa, untuk kami terus mengucap syukur. Tuhan tolong, Roh Kudus kuatkan kami untuk selalu tetap bersuka cita, untuk terus berdoa, bahkan mengucap syukur, tidak sungut-sungut, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Karena itu hanya menjadi penghalang untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang setia. Dia akan nyatakan janjinya bagi kami, orang-orang yang menaruh harap kepadamu. Hamba-Mu berdoa buat keadaan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat keadaan daerah kami, Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Menganti, Kelurahan Sidojanggung, Perumahan Menganti Satelitida dan sekitarnya. Kami rindu kuasa-Mu terus bekerja. Hanya kuasa-Mu yang sanggup memutuskan setiap rantai penularan virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya uluran tangan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Diselamatkanlah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah daerah kami di mana kami berada. Terima kasih berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Ya, mereka tetap bersuka cita, mereka selalu berdoa, mereka selalu mengucap syukur. Diberkatilah kemanapun mereka melangkah. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Apa yang sedang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, mari Tuhan Kau buat berhasil. Dalam nama Yesus, sertai jauhkan dari penularan virus yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, disehatkan, dikuatkan, dicukupkan oleh Tuhan. Dengan semua persoalan masalah apapun juga, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu pertaruhkan seluruh hidup jemaat-Mu pagi ini. Berkat-Mu atas mereka semuanya dengan limpahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini besok bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bersukacitalah, berdoalah, mengucap syukurlah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.